Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Games. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika, dan hari ini senang sekali karena kita telah kehadiran seorang narasumber, seorang entertain yang bakal memberikan kisah inspirasinya kepada kita semua. Langsung aja kita sapa, ada Excel. Hai. Hai Excel, apa Halo, kabar hari Tika. ini? Puji Tuhan, kabar saya luar biasa, fantastis, dan energi. Waduh, kalimat bungke udah semangat sekali ya. Nah, ini Tribuners perlu diinformasikan ya bahwa Excel ini adalah seorang entertain dan juga seorang edukator ya, edukator dalam bidang musik khususnya biola ya. Nah, Excel boleh dijelasin nih mungkin aktivitas belakangan saat ini lagi sibuk apa nih? Karena kalau kita lihat dari Tribuners ya di Instagramnya tuh padat banget nih Tribuners. Terima kasih. Sebelumnya kegiatan saya sehari-hari lebih ke bagaimana ngajar anak-anak. Untuk di pagi harinya saya ngajar sekolah, di siang harinya saya ngajar private. Untuk malamnya saya lebih ke ya biasalah manggung bersama para IO, bersama teman-teman yang satu frekuensi sama saya. Waduh, pagi, siang, malam semua padat ya. Malamnya lagi ngerjain tesis. Malamnya lagi tesis karena kebetulan Tribuners Excel ini seorang mahasiswa lagi dalam studi magister ya, lagi magister. Menggapai jenjang magister. Doain segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, Excel, mungkin Excel kan juga seorang entertain dan juga punya sekolah musik nih Tribuners. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Excel tentang sekolah musik yang Excel dirikan itu mulai sejak kapan dan mungkin sedikit story-nya hingga akhirnya terbentuk sekolah musik ini. Boleh. Awal berdirinya memang sebenarnya karena saya sendiri menyadari bahwa pendidikan untuk dunia gesek masih perlu dibenahi. Nah, karena saya terjun di dunia gesek, maka harus saya yang menjadi pelopor. Kalau saya tidak menjadi pelopor, nggak akan ada yang bisa ngikutin saya. Nah, puji Tuhan dari tahun 2016 saya 2016 saya membangun, 2017 mulai berkembang sampai sekarang dan sudah menghasilkan banyak anak-anak yang berprestasi. Sekarang sudah ada yang studi di Jerman 4 orang, ada yang di Jogja, ada yang saat ini sedang di Malaysia, mau menuju ke Australia. Dan itu merupakan prestasi-prestasi yang mungkin membuat saya bangga. Jadi ibaratnya meskipun saya tidak memiliki kesempatan itu, tapi saya bisa menciptakan kesempatan itu kepada orang lain. Dan itulah yang menurut saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Wah, kalau bisa dibilang prestasi paling membanggakan seorang guru ketika melihat muridnya berhasil. Itu yang paling penting. Waduh. Karena murid itu kan refleksi dari gurunya. Bagaimana muridnya tampil di atas panggung, seperti itulah gurunya mengajarkan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kelihatan anaknya jelek, berarti gurunya tidak mempersiapkan muridnya dengan baik. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah setiap murid harus diberikan pengalaman dan porsi yang sama. Kadang kan ada misalnya murid yang sudah tercipta karena talenta. Oke, bedakan orang yang tercipta karena talenta dengan orang yang tercipta karena kerja keras. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, ada beberapa anak yang kita ajarkan, nah itu sangat cepat nangkap. Nah, tapi cepat juga lupa. Nah, bedakan dengan orang yang mungkin dia nggak terlalu cepat nangkap, tapi ketika dia sudah menangkap sesuatu, ketika dia sudah paham dengan apa yang dia geluti saat ini, teringat terus itu. Dan itu merupakan satu komitmen yang mungkin menurut saya spesial, karena tidak banyak murid yang seperti itu. Dan di saya saat ini ada beberapa orang. Ada berapa orang? Kalau total berapa nih sekarang? Aduh, kisaran muridnya nih. Kalau untuk murid private ya 28 orang. Itu untuk biola aja ya. Hanya untuk biola. Untuk vokal ada 3 orang. 28 untuk biola, vokal. Aduh, terbuka akhirnya. Waduh. Ini hanya untuk Tribun saya berani ngomong kayak gitu loh. Tadi saya korek-korek Tribuners masih karena saya nggak pernah mau ngomong, bahkan ketika ada orang yang tanya sama saya sekalipun, berapa total murid, ya segitulah rezeki dari Tuhan. Saya bilang kayak gitu karena biasanya selalu aja ada oknum-oknum yang menghitung-hitung penghasilan kita. Waduh, itu kepo banget ya gitu. soalnya hitung penghasilan ya. Makanya saya pribadi nggak pernah mau share, hanya di Tribun ini pertama kali saya share total murid saya. Waduh, ini tadi kan yang Sel bilang kalau untuk paginya mengajar ya Sel, ya mungkin boleh dikasih gambaran nih adik-adik murid Excel ini biasanya apa saja sih yang diajarkan? Kalau untuk ngajar di sekolah saya lebih ke seni suara. Jadi seni suara itu adalah seni mengolah vokal. Jadi makanya saya bilang
karena saya diberikan talenta oleh Tuhan untuk menyanyi juga, maka disitulah kesempatan saya untuk ngajarkan anak-anak menyanyi. Karena menyanyi itu bukan hanya belajar dari segi teknikal aja, tapi kita harus belajar dari segi fundamental, yaitu belajar sisi akademisnya. Karena ada beberapa yang bisa kita pahami ketika kita dengar, tapi kita nggak paham secara akademis. Nah, itulah yang saya pelajari pelan-pelan. Itu juga yang saya dapatkan ketika saya berada di dunia akademisi pada saat saya kuliah dulu 2015 sampai 2019. 2015 sampai 2019. Nah, Tribuners nih bisa dibilang Excel ini kan sudah buka sekolah musik tahun 2016 ya? Iya, 2016, Namun 2017. Kita penasaran nih Tribuners, tertarik dalam dunia musik khususnya untuk biola ini sejak kapan, So? Kalau saya belajar musik ya lebih tepatnya itu sejak umur 4 tahun. Karena kebetulan saya punya opa, itu adalah seorang musisi. Nah, jadi dan saya itu siapa tuh, So? Opa itu adalah kakek. Sebagai musisi dia apa pemain namanya piano, nih? pemain piano yang saya bisa bilang handal dan cukup idealis di bidangnya. Karena banyak orang yang hanya sekedar aja kan. Nah, di situ saya belajar, tapi saya nggak belajar biola ya. Saya belajar vokal. Tapi vokal yang saya pelajari itu agak sedikit tergolong unik. Karena pada saat saya belajar dulu, saya mention beberapa guru lah ya. Dulu saya belajar sama salah satu guru yang cukup hebat di Medan, namanya Miss Sapna Sitopu. Sapna Sitopu itu ngajarkan saya teknik pop. Tapi mungkin menurut saya teknik itu nggak cocok sama saya. Ya, satu hal kalau kita nggak nyaman sama satu bidang, pasti kita nggak akan nikmati kan bidang itu. Benar sekali. Akhirnya saya diarahkan ke salah satu guru yang namanya Jimin Hussein, sekarang sudah di Taiwan. Jadi dari beliau lah saya belajar vokal klasik. Nah, vokal klasik mungkin terdengar asing ya untuk kita. Vokal klasik itu lebih dikenal dengan sebutan seriosa. Nah, tapi saya seriosanya ke male soprannya. Male sopran itu adalah seseorang laki-laki yang memiliki range suara perempuan. Itu mungkin boleh spill dikit gimana itu gambarannya nih? Wah, ini nanti kita bakal spill nih. Nah, itu kan tadi Excel mulai dari 4 tahun ya hingga akhirnya bisa buka sekolah dan juga bisa tampil di mana-mana. Nah, Excel mungkin boleh ceritain pengalaman paling berkesan ketika manggung itu waktu kapan nih? Saya pernah ingat 2017 saya perform di salah satu kampus saya deh, jurusan psikologi. Pada saat itu saya belajar mainkan satu lagu Melayu. Saya pakai sarung. Sarungnya jatuh. Tapi yang namanya apapun yang terjadi sama kita tetaplah profesional. Don't let anyone know our mistake. Jadi anggap aja itu adalah bagian dari konsep. Lanjut aja. Dan itu ngajarkan saya sampai sekarang. Jadi ketika kamu membuat satu kesalahan di atas panggung, biarkan itu berjalan seakan-akan orang itu menganggap itu bagian dari konsep kamu. Jangan langsung ketika itu panik jangan panikan, itu 2017. Terus 2017 juga saya ikut salah satu kegiatan dari kampus, itu Duta Mahasiswa USU. Jadi pada saat itu saya nyanyi, saya dapat best talent juga, dapat duta seni sih lebih tepatnya. Terus saya nyanyi seriosa inilah pertama kalinya saya memberanikan diri untuk terjun sebagai seorang countertenor. Countertenor itu sama yang kita bilang tadi. Akhirnya saya menang. Waduh, 2017 bisa dibilang puncaknya nih. Iya, puncaknya. Di situ awal-awal karir saya membangun. Awal-awal karir saya dibangun, awal-awal orang bisa menerima saya. Karena kalau kita masuk ke rumah orang kan kita harus ketuk dulu pintunya. Kan. Sama kayak misalnya saya masuk ke masyarakat, saya juga harus bisa menyesuaikan gitu. Wah. Nih dari umur 4 tahun sudah mulai tertarik dengan musik, melihat opa yang juga seorang musisi dari dunia entertain piano nih ya, Sel ya. Nah, mungkin kan ketika tertarik aja kan mungkin bisa hanya sekedar gitu aja ya, Sel ya. Itu ketika perjalanan hingga Excel seperti ini, apakah ada ikut les juga atau otodidak atau gimana nih, Sel? Awalnya saya les. Nah, untuk awalnya saya les, tapi lama-kelamaan kayaknya boring kan. Nah, 2020 akhirnya saya memberanikan diri untuk betul-betul mendalamin dunia klasik. Nah, akhirnya saya les sama salah satu vocal coach yang sangat keren menurut saya. Itu sudah menciptakan Lyodra, sudah menciptakan Putri Ayu. Beliau saya sebut ya. Boleh dong, sebutin nih. Derta Purba. Derta. Dialah yang ngajarin saya untuk betul-betul membulatkan vokal saya di klasik.
Makanya terakhir kan saya ikut X Factor Indonesia, dapat 5 yes juga dari judges. Akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan kasih saya kelebihan di dunia tarik suara juga. Nah, kalau untuk musik sendiri, untuk alat musik biola saya mencintainya dari SMP. Dari SMP. Nah, awalnya saya mendapatkan alat musik itu adalah saat ini saya sedikit cerita ya. Orang keluarga saya kan punya rumah. Jadi rumahnya ini disewakan. Jadi pada saat menerima uang sewa dari itu adalah bagian saya. Saya masih ingat kali. Jadi bagian itu saya pengen membuat menjadi satu yang paling berkesan. Jadi mama saya belikan saya biola, sampai sekarang saya belajar. Kalau untuk kesan pesan suka dukanya, saya pernah tergabung di satu komunitas namanya Komunitas Biola dan Seniman Medan. Itu kalau mau gabung tuh di Taman Ahmad Yani. Itu tiap minggu nggak sih? Iya, mereka tiap minggu. Ya? Nah, dulu saya pernah ke sana. Saya sempat jadi tenaga pengajar juga, cuma karena memang sekarang sudah tidak waktunya sudah tidak terlalu fleksibel, akhirnya saya semenjak 2019 saya nggak pernah gabung lagi. Nah, tapi saya tidak bisa lupa bahwa saya pernah belajar dari situ. Nah, dari situlah saya akhirnya kenal sama beberapa pemain biola seperti Didi Biola, yang ngajarin saya belajar feel, belajar pop. Terus tahun 2000 itu saya gabungnya 2014. 2015 saya les sama satu seniman klasik Medan, dan itu sangat-sangat idealis beliau sih. Tapi saya perlu menyadari bahwa dari beliau lah saya bisa memahami permainan biola secara akademis. Saya mention ya, Sopian Loren Sinaga. Sopian Lauren Sinaga. Nah, dialah yang betul-betul mendidik saya hingga saya bisa seperti ini. Waduh. Mungkin ya kalau nggak gara-gara, ibaratnya gini sih, kalau kita masuk ke, karena saya kan tamatan dari USU ya, lebih ke etnomusikologi. Nah, bukan ke international musiknya kan. Kalau saya kan violin international musik. Saya belajar violin itu di kampus hanya biola Melayunya. Biola Melayu berarti beda lagi. Beda lagi. Nah, konsepnya sudah beda. Jadi saya belajar betul-betul ilmu biolanya itu dari pengalaman, misalnya dari orkestra, chamber, bergabung bersama-sama tim-tim seperti inilah, apa tuh ya, chamber lah lebih tepatnya. Jadi itu pengalaman itu, pembelajaran yang saya dapatkan dari Sopian Loren itu, itulah yang saya terapkan dan saya bawa di lapangan langsung. Dan itu nggak saya dapatkan ketika saya berada di dunia akademis dulu. Salah satu yang berpengaruh bagi karir Excel hingga saat ini ya? Iya, itu sangat-sangat berpengaruh sih, sangat merubah. Karena kalau saya pada saat itu mungkin aja nggak ngikutin apa kata dia, saya nggak akan jadi saya sekarang, gitu. Gitu, karena banyak, violin is the hardest musical instrument to learn. Violin is the hardest musical instrument to play. Jadi betul-betul, karena there is no fret. Jadi betul-betul dia fretless kan. Jadi kalau kita nggak betul-betul gunakan feel kita nggak sabar, kita nggak menggesek dengan hati, dia nggak akan menciptakan suara yang indah. Makanya kalau kamu berhasil menaklukkan alat musik biola, satu dari fase kehidupan kamu telah terlewati menurut saya pribadi. Karena apa? Di situ kamu dilatih untuk sabar, di situ kamu dilatih untuk disiplin, di situ kamu dilatih untuk tekun. Karena kalau kamu nggak pegang alat musik, kamu tuh langsung beda. Gitu. Sampai sekarang itu. Satu alat musik bisa membawa pelajaran hidup bagi Excel ya. Tadi Excel bilang bahwa bermain biola ini salah satu alat musik yang sulit untuk dimainkan. Itu berapa lama hingga akhirnya Excel ini mahir? Kalau saya pribadi ya, kalau untuk mahir sih saya nggak bisa bilang saya mahir, tapi saya bisa. Terus belajar ya. Karena dunia kan sifatnya kan berkembang, dinamis, maka mau nggak mau kita kan belajar terus supaya kita bisa lebih upgrade diri. Nah, untuk bisa, asal kita punya banyak jam terbang ya. Karena jam belajar tanpa jam terbang itu nggak akan menciptakan hasil yang baik. Jadi untuk menciptakan hasil yang baik, maka kita memerlukan jam belajar plus jam terbang. Kalau hanya jam belajar aja kayak bertepuk tangan. Ibaratnya kalau kita hanya mengharapkan, maaf ya, konser 1 kali setahun, nggak akan bisa. 1 kali setahun mainkannya 1 menit 2 menit. Itu belum lagi mereka gemetarannya. Bener nggak? Benar. Itu belum lagi mereka tiba-tiba lupa ini. Akhirnya masa mau nunggu tahun depan lagi, kan nggak mungkin kan. Maka kita perlu banyak jam terbang. Jam terbang itu lebih tepatnya mereka manggung di mana aja tuh menurut saya sudah jam terbang. Bahkan saya pernah ngajak murid-murid saya melakukan beberapa acara kariti kan. Nah, itu menurut saya jam terbang. Karena musisi yang paling penting itu bukan berorientasi sama sisi finansialnya, tapi mereka harus bisa punya rasa sosial.
Nah itu yang saya terapkan sama anak-anak. Makanya anak-anak saya bawa kemana aja dengan persiapan yang gimana aja. Kadang saya 2 hari lah, 3 hari lah, ini udah ready. Karena mereka nggak mikirkan A, B, C, D, Z lagi. Mereka pikirkan, oke, aku perform. Karena kalau masalah finansial, orang tuanya bisa kasih lebih banyak lagi, bener nggak? Karena orang tuanya pun juga sudah mempersiapkan itu lebih ini kan. Jadi yang mereka butuhkan sebenarnya lebih ke pengalaman. Mereka butuhkan ya jam terbang supaya mereka bisa lebih keren lagi, lebih bagus lagi gitu. Dan beruntungnya orang tua murid saya pada legowo semua gitu. Jadi mendukung ya. Nggak banyak yang komplain. Nggak banyak yang punya. Itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Nah, tadi Excel bilang kalau misalnya jam terbang itu yang paling penting ya, Sel. Karena kalau misalnya Excel bilang setahun belum lagi gemetaran, nah kita penasaran nih, Sel. Pertama kali Excel manggung yang betul secara profesional, tadi Excel bilang sebagai entertain itu kapan dan gimana feel-nya tuh hadir di depan banyak orang? Pertama kali, pertama kali saya ikut satu lomba. Lomba itu ya, lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Kelas berapa tuh? Itu maksud sekolah? Kalau itu ya sekolah, itu kalau nggak, saya masih ingat itu kelas 5 SD. Masih SD nih Tribuners. Itulah yang pertama kali buat saya confident. Nah, saya bawakan satu lagu judulnya You Raise Me Up dari Josh Groban. Nah, jadi saya bawa lagu itu. Ya udah, namanya kita anak SD, yang enaknya dari anak SD ini pada umumnya adalah mereka belum kenal malu. Jadi tampil aja. Nah, mereka belum kenal malu, mereka belum kenal yang namanya gemetaran. Kalaupun gemetaran nggak kayak kita yang mungkin sudah punya prinsip gitu. Bahkan kadang ketemu sama guru aja mereka malah mereka yang sapa kita, gitu kan. Di situ saya nampil bawa lagu You Raise Me Up, dan di situ juga saya menyadari saya punya talent. Gitu. Di kelas 5 SD ya. 5 SD. Dan akhirnya orang tuh gimana? Support juga nih pastinya. Awalnya nggak support. Jadi ya sekedar pada bahasa kasarnya belajar seni kok mau jadi apa gitulah sebenarnya kan. Cuma dengan keadaan saya sekarang, saya udah membuktikan bahwa dengan kita belajar seni, belajar sesuai dengan passionnya kita bisa jadi yang kita mau. Gitu. Walaupun awalnya itu kita sempat diremehkan, tapi ketika kita tekun dan juga mendalami bidang kita, nah ini lihat nih hasilnya Tribuners, excellent seperti sekarang. Si Tika juga keren. Waduh, nggak kalah keren, serius. Amin, semoga juga kita lebih banyak. Nah Excel, kita penasaran nih, Excel di saat ini juga dalam jenjang magister, juga seorang edukator, entertain juga, semua nih dilahap sama Excel. Prinsip hidup apa sih yang Excel pegang hingga saat ini? Waktu itu bukan uang. Uang itu bisa dicari. Waktu itu adalah nyawa yang tidak bisa terulang kembali kalau tidak ada keajaiban. Itu prinsip saya sih sebenarnya. Sampai sekarang yang saya lakukan, makanya kita berusaha untuk selalu disiplin. Nah, jadi orang tua saya pun juga selalu bilang sama saya, tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan tetaplah tanggung jawab, hadapi gitu. Paling penting ya. Paling penting. Ya. Apa yang harus kita kerjakan itu juga yang harus kita selesaikan ya. Karena ada juga future is now, itu yang selalu saya terapkan sama diri saya sendiri, yang paling utamakan. Setelah itu saya terapkan ke lingkungan saya, karena kalau saya tidak bisa merubah diri saya sendiri, bagaimana saya mau mengubah orang lain gitu. Benar. Wah, ini prinsip hidup yang memang dipegang teguh sama Excel sampai sekarang. Nah, kita balik lagi nih terkait dengan sekolah musik yang Excel dirikan sejak tahun 2016 ya. 2016. Berarti kalau sampai tahun ini berarti udah sekitar 5 tahunan ya. Dalam 5 tahun perjalanan sekolah Auxiliary Student yang didirikan, boleh dong diceritain pengalaman yang sama anak-anak yang mungkin Excel rasanya bangga hingga mungkin menitikan air mata melihat anak-anak ini tampil nih dan berprestasi. Karena gini, awal mulanya namanya kita sendiri kan. Kalau kita sendiri otomatis kerja kerasnya lebih terasa. Benar. Tapi lama-kelamaan banyak pihak-pihak yang mungkin sudah melirik. Kayak saya mention ya, Center Point, Plaza Medan Fair, Plaza Millennium. Jadi makanya beberapa waktu lalu ada acara Auxiliary Student Goes to Mall ya. Yang mana kalau kita mau sedikit bicara mengenai uang, kita mau sewa di sana itu mahal. Minta ampun. Saya sendiri kalau untuk menanggulanginya sendiri nggak sanggup. Nah, jadi akhirnya mereka memberikan saya kesempatan dan ibaratnya win-win solution kan. Terus itulah yang bikin saya sampai sekarang bersyukur kenapa Auxiliary Student ada dari 2016. Terus
awal mulanya saya ikutkan anak itu kompetisi dulu. Saya punya satu murid, itu dia ikut lomba, 8 kali berturut-turut juara 1. Itu langsung ikut lomba pertama langsung juara 1? Enggak. Enggak, awalnya dia kalau nggak salah harapan 2. Harapan 2, tapi langsung juara loh nih. Langsung. Iya, harapan 2, terus dia kompetisi ketiga, sampai selanjutnya itu 8 kali. Tuh lomba ini, lomba ini, lomba ini, lomba ini, lomba ini. Dan itu adalah Got Talent ya. Got Talent itu lomba bukan hanya biola. Jadi ibaratnya semua aspek dilihat, mau itu persiapan ke entertainnya, kostumnya, konsepnya. Nah dia 8 kali berturut-turut juara 1. Tapi sebelum dia juara, saya sudah membekali diri saya dulu untuk juara. Jadi tahun 2018 juga, 2018 itu saya ikut salah satu kompetisi Got Talent di Kota Medan. Sumatera Utara lebih tepatnya. Saya juara 1. Waduh, Nah, gurunya dulu nih ya. Gurunya dulu. Saya juara 1, udah cukup. Saya ngerasa udah ibaratnya saya sudah diakui lah secara teknik kan. Nah setelah itu saya mulailah ini ngebangunan anak. Jadi yang 8 kali berturut-turut itu nggak ada yang mecahkan rekor dia. Baru itu yang saya terapkan ke anak-anak yang lain karena saya sudah punya formulanya nih. Nah sudah punya formulanya, ikut lomba ya puji Tuhan selalu ada yang menang. Terkadang kenapa saya nggak terlalu banyak sekarang ikutkan anak lomba, misalnya gini, juara itu kan cuma 3 kadang, 1, 2, 3. Sedangkan anak yang saya ikutkan ada 10. Nah kan di 3 ini kan nggak mungkin hanya biola semua yang diambil. Kalau kita bicara mengenai logis di Got Talent ya, karena talent kan bukan hanya biola, benar nggak? Nah, bilanglah diambil 1, sisanya 9, 9-nya pasti pulang dengan kecewaan kan? Makanya disitulah saya punya inisiatif buat acara-acara charity, Goes to Mall. Terus kayak kemarin kita ke Frito Chicken, ke beberapa outlet, dan puji Tuhan setiap outlet support. Setiap orang tua pun juga nggak banyak tingkat, jadi dananya kita alokasikan ke orang yang membutuhkan, gitu. Dan semuanya jelas. Dan puji Tuhan saya orangnya nggak mau terlalu ribet. Semua mengenai administrasi pun saya sampaikan, gitu. Ada beberapa event organizer yang terlibat juga, memberikan wadah, gitu. Makanya prinsip saya, kalau kamu mau buat baik selalu ada jalan. Tapi ya itu namanya jalannya kadang liku-liku. Nggak tahu ya, kalau niat ada pasti ada jalan. Pasti. Tadi Excel bilang nggak mau mengikutkan, tapi Excel yang buat kegiatan itu agar anak-anak yang walaupun sebanyak pun anak Excel bisa turut ikut bergantian ikut ya Excel ya. Jadi mereka lebih ke gimana caranya orang tuanya senang. Jadi gimana caranya, ya contoh gini lah ya, mereka sudah mainkan lagu A itu sudah 2, 3 kali, 4 kali, nggak mungkin mau perform lagi lagu itu lagi kan, nggak mungkin kan, mau nggak mau supaya dapat lagu baru mereka harus belajar. Nah dan nggak mungkin juga mereka mau mempermalukan diri mereka sendiri, dalam artian mereka tampil dalam keadaan jelek kan nggak mungkin kan, karena apa, satu hal yang nggak bisa hilang saat ini adalah kekuatan teknologi, ya kan, jadi sosial media itu kejam loh kalau kita nggak pandai manfaatkannya. Nah, banyak lah cyberbullying. Tapi kalau kita bisa manfaatkannya, dengan baik, bijak dunia bisa terbuka. Nah, jadi misalnya si A ngeliat si B bagus, si B ngeliat si A ngeliat si C bagus, si A pasti kan berusaha untuk aku juga harus lebih bagus dari dia. Gitu. Benar. Termotivasi ya. Termotivasi. Jadi sampai sekarang anak-anak pun juga ready, disuruh di mana aja. Mau konsepnya gimana aja mereka juga ready. Siap tempurnya anak-anaknya didik Excel ya. Nah, Excel, itu kan Excel berbicara mengenai bagaimana caranya Excel untuk membuat anak-anak didik Excel ini terpacu untuk bisa lebih baik lagi dan berprestasi pastinya nih. Kalau dari Excel sendiri, pernah nggak sih Sel ketika ngajar dan juga entertain itu merasa jenuh nih? Pernah, pasti. Dan gimana cara Excel untuk bisa semangat lagi nih untuk berkarya lagi? Bakal ada momen dimana kita merasa jenuh ya, kayak yang kayak kamu bilang tadi, bakal ada momen dimana kita ngerasa kayaknya aku gini-gini aja deh. Bakal ada momen dimana kita ngerasa kayaknya aku perlu improve. Nah, jadi aku udah kadang banyak ya guru-guru yang sifatnya idealis, mereka nggak mau belajar karena yang perlu kita ketahui juga ya, zaman itu kan sifatnya dinamis. Zaman itu sifatnya dinamis, jadi selalu ada perubahan-perubahan baru. Contoh, misalnya dulu kita belajar lagu-lagu klasik, lagu-lagu yang sederhana ya, Despacito, Havana, bener kan? Sekarang kan lagu itu kan udah nggak terlalu kedengaran sekali kan? Udah lewat trennya. Udah lewat trennya kan? Nah, jadi sekarang kan udah ada lagu-lagunya Alan Walker, lagu-lagunya siapa? Itulah semua kan. Jadi itulah yang saya analisis, itu lagu-lagu yang seperti itulah yang saya analisis, yang saya buatkan ke dalam sebuah notasi, akhirnya yang saya sampaikan ke anak-anak. Jadi pembelajaran yang saya kasih sama anak-anak
berkembang terus. Jadi akhirnya kejenuhan saya tuh bisa terobati sama mereka. Karena kalau misalnya saya hanya sekedar bergantung sama buku, anak-anak nggak akan bisa belajar dengan baik. Dan itu pastinya akan juga bosan Iya. Ya. Gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Ini juga aku juga penasaran nih, Sel, melihat jadwal Excel yang pagi, siang, sore, malam semua padat dengan jadwalnya. Itu gimana, Sel, cara Excel bagi waktunya nih? Ada manajemen waktunya sendiri nggak tuh? Ada. Ya udah let it flow. Kalau manajemen waktu pasti selalu ada. Karena saya selalu upayakan waktu kegiatan A, kegiatan B, dan kegiatan C itu nggak tabrakan. Jadi biasanya saya selalu set 1 jam sebelum kegiatan kan, sudah harus standby di tempat yang ini. Misalnya saya kan dari pagi sama siang udah ini kan, udah kegiatan. Cuma dari Senin sampai Minggu ini kan saya full kegiatan, kecuali Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu itu kan saya kan ada kuliah S2 kemarin. Jadi waktu setengah jam saya kosongin. Tapi karena sekarang saya hanya tesis, jadi hanya tesis. Jumat Sabtu ini kan kosong nih. Jadi misalnya saya ada kegiatan di hari Selasa, Selasa ini kan ada murid. Misalnya muridnya ini saya nggak ngajar jadinya, saya pindahkan ke hari Jumat. Misalnya di Rabu saya nggak ngajar nih, pindahkan ke Sabtu, gitu. Jadi itu terus berulang. Kalaupun seandainya muridnya nggak tercover, saya extra time biasanya. Jadi kegiatan tetap terus berlanjut. Karena ketika saya meluangkan waktu saya untuk kegiatan, itu artinya ada waktu yang saya buang, ada waktu yang saya korbankan. Dan beruntungnya orang tua murid pada ngerti. Pada ngerti ya. Jadi ini Excel pandai sekali nih ya memanfaatkan waktunya hingga akhirnya berjalan dengan karena kan kita manusia, lancar, kita bukan robot, kita kan juga perlu istirahat kan, mau nggak mau ya kadang kita pun juga jaga kesehatan kita, porsir ke semua kegiatan kita supaya nggak terlalu ngepres sekali. Intinya adalah cinta yang kamu kerjain, cinta yang kamu gelutin, maka segala sesuatunya berjalan dengan baik. Gitu. Nah kalau dari Excel sendiri nih, tadi Excel bilang kan memanfaatkan waktu dengan baik dan juga perlu juga istirahat. Kalau me time-nya Excel nih gimana versinya Excel me time nih, penasaran. Aduh, me time-nya aku itu nggak nentu ya. Biasanya ngapain nih? Biasanya nonton bioskop. Tahu nggak healing yang bagus ya? Iya, nonton bioskopnya itu tengah malam. Aku lebih sering midnight loh, serius. Di bioskop? Iya. Sendiri? Nggak, maksudnya palingan ya nggak banyak kan, lagian di situ kan nggak banyak orang. Dan beruntungnya ada beberapa teman, circle-nya yang mereka tuh bisa diajak ke sana. Jadi selalu ada kawan lah. Tengah malam, jam 11, serius. Itu jam buat 10. Kenapa tengah malam? Ya waktunya di situ punyanya. Saya punya waktunya di situ. Benar Tribuners ya. Memanfaatkan waktu. Berarti nggak meluangkan misalnya satu hari itu kosong, betul-betul kosong, enggak ya? Nggak akan mungkin ada yang kosong. Nggak mungkin ada yang kosong loh Tribuners nih. Selalu ada kegiatan. Karena saya kan juga seorang fashion designer kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau fitting, mau sewa baju, atau mungkin kan kita kan juga perlu kerjakan ini kan, ya saya sudah ready. Dan kalau kadang kliennya ribet, aduh nunggunya lama. Itu fashion designer ini spill lagi nih ya, fashion designer ini punya butik sendiri berarti. Iya, punya butik sendiri. Itu apa nama butiknya dan di mana nih? Excel Modiste and Boutique. Itu Excel menawarkan baju untuk apa aja nih? Fashion show, pertunjukan? Fashion show, gaun-gaun malam. Ada juga sih jas-jas untuk cowok. Biasanya jas-jas itu adalah jas-jas yang sudah saya pernah pakai perform. Nah, satu hal yang bikin saya ternotis sama banyak pihak IO itu adalah pakaian saya yang selalu berbeda. Pakaian Excel yang selalu berbeda. Jadi kayak center of attention benar. Karena biasanya kalau orang perform kan kalau nggak jas hitam, jas coklat putih itu aja diulang-ulang kan. Kalau saya kadang tapi jangan sampai yang norak ya. Saya paling warna kuning, merah, hijau dicampur satu kan. Saya nggak kayak gitu, lebih ke warna-warna yang soft, lebih warna-warna yang
enak dilihat. Terus ada sedikit campuran glitter ketika masuk lighting, jadi lebih ke shiny, shimmery, splendid. Shiny, shimmery, splendid. Nah, kalau dari Excel sendiri untuk fashion designer ini belajar dari mana sih? Belajar di Kebaya Santi Sinaga. Jadi saya belajar di sana sekitar beberapa waktu. Terus saya ikut beberapa pertunjukan fashion show. Terus ikut juga, terakhir saya ikut Medan Fashion Week. Bayangkanlah saya salah satu yang paling muda di sana, dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman ABCDZ. Mereka mungkin sudah punya pengalaman fashion design itu dari SMA. Kalau saya kan betul-betul baru pada saat itu ya. Akhirnya berjalan dengan seperti itu. Ya beruntungnya karya-karya saya juga sudah dipakai beberapa putri-putri seperti terakhir ya, Putri Sakia. Itu Putri Sakia itu putri kebudayaan, putri bintang duta Buddhis. Terus dipakai sama Putri Indonesia, dipakai sama Putri Kebudayaan Nusantara dan lain-lain gitu. Wah, menarik sekali nih Tribuners. Banyak sekali. Ini termasuk Tifa juga pernah pakai. Tifa pada saat Duta Deli Serdang kemarin, Duta Wisata, dia pakai baju saya tuh. Nih Tifa, langsung kita panggil desainnya ya, desainernya. Dia pakai baju saya. Wah. Nah, Tribuners, itu tadi dia kisah inspiratif dari Excel, seorang entertain, edukator, dan juga fashion designer yang sudah tekunkannya sejak dari muda. Ini masih muda sih nih Tribuners. Dan semoga apa yang tadi kita bincang-bincangkan ya dapat bermanfaat nih dari Tribuners. Nah Tribuners, nanti kita kan juga tadi udah bincang-bincang 30 menit mengenai kisah Excel ya. Namun ada yang kurang kalau misalnya kita tidak mendengar tentang dari Excel, tentang performance-nya nih. Nanti penampilannya akan di akhir segmen, bener ya Sel ya? Pantengin ya, harus sampai habis ya. Pantengin. Nah itu dia Tribuners, bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk terus saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika dan narasumber kita Excel Martin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.